Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setiawati, peserta KPM DDR 2021, kelompok 24, akan mempresentasikan hasil pengabdian dengan tema Ternak Kambing sebagai sumber penghasilan masyarakat Dusun Pagersari, Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dengan dosen pembimbing lapangan Ahmad Baihaqi, SHI, MH. Usaha ternak kambing menjadi salah satu usaha yang digemari masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Di Dusun Pagersari, Desa Penggung, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, usaha ternak kambing menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini didukung dengan ketersediaan kambing dengan kualitas yang unggul. Untuk menjadikan kambing dengan kualitas yang unggul, maka diperlukan manajemen pemeliharaan dan teknik pemasaran yang tepat. Untuk menjadikan kambing dengan kualitas unggul, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyediaan kandang, yang kedua pemilihan indukan, yang ketiga perawatan yang meliputi pemberian pakan dan minum, perawatan tubuh hewan, dan penyemprotan anti hama atau anti kutu agar hewan tidak diserang berbagai macam penyakit. Salah satu manfaat yang diambil dari berternak kambing adalah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang tentunya dilakukan dengan teknik pemasaran. Teknik pemasaran pada kambing tidak dapat dilakukan dengan asal. Harus memilih kambing yang sudah bernilai jual tinggi. Teknik pemasaran dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pemasaran tradisional dan sistem pemasaran secara online. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa manajemen pemeliharaan kambing terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah penyediaan kandang. Kandang disediakan dengan prinsip aman dan nyaman. Syarat kandang yang bagus untuk ternak kambing yang pertama adalah dibuat panggung, yang kedua beratap, dan terdapat tempat pakan yang minum. Kandang dibuat dengan bahan yang kuat. Tujuan dibuatnya kandang adalah agar peternak mudah melakukan pengawasan terhadap hewan, kemudian mudah untuk memberikan pakan dan minum, serta untuk menjaga keamanan ternak. Berikut adalah gambar kandang yang telah memenuhi syarat kandang yang bagus. Tahap selanjutnya adalah tahap pemilihan indukan. Peternak harus memiliki modal untuk membeli indukan kambing yang kemudian menjadi bakal perkembangbiakan. Dari indukan yang dibeli inilah, maka peternak harus mengawinkan dengan kambing pejantan yang biasanya dipinjam dari peternak yang memiliki kambing pejantan. Dari hasil perkawinan inilah, maka akan menghasilkan anak kambing. Dari anak-anak kambing yang dihasilkan kemudian akan menjadi indukan dan pejantan yang baru. Tahap selanjutnya adalah tahap perawatan. Tahap perawatan yang pertama adalah pemberian pakan yang bernutrisi. Pemberian pakan merupakan hal yang penting untuk merawat tumbuh kembang hewan. Pemilihan pakan yang tepat akan menjadikan hewan sehat dan gemuk. Pakan yang diberikan kepada ternak kambing terbagi menjadi dua macam, yaitu pakan ternak pokok atau hijauan dan pakan ternak tambahan atau konsentrat atau biasa disebut dengan komboran. Pakan ternak hijauan merupakan pakan yang berupa dedaunan yang bisa didapatkan dari rumput seperti rumput liar maupun rumput yang sengaja ditanam, meliputi rumput gajah atau rumput setaria dan lain-lain. Kemudian dari pohon berkayu seperti pohon nangka, pohon sengon, mahoni, kaliandra, lamtoro, dan lain-lain. Pemberian pakan hijauan ini diberikan sekali dalam sehari, yaitu pada waktu sore hari. Kemudian pemberian pakan tambahan atau konsentrat merupakan pakan yang berupa dedak padi, bekatul, atau kasut dari kedelai. Pemberian pakan tambahan dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pemberian pakan ini bersamaan dengan pemberian minum. Pemberian minum berupa campuran air dan garam sebagai sumber mineral. Berikut ini merupakan gambar pemberian pakan konsentrat yang saya lakukan menggunakan kasut kedelai yang pada waktu itu dilaksanakan pada pagi hari.
Selanjutnya adalah pembelian pakan hijauan, di mana pembelian pakan hijauan ini dilakukan setelah pemberian pakan tambahan atau konsentrat yang dilakukan sekali dalam sehari, yaitu pada sore hari antara pukul 4 sampai pukul setengah 5. Perawatan yang kedua adalah perawatan tubuh hewan. Perawatan tubuh hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah memandikan hewan, yang kedua adalah menyemprotkan cairan anti kutu yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari hewan agar tidak diserang berbagai penyakit seperti penyakit kulit pada hewan, serta untuk menjaga tubuh hewan agar tetap selalu bersih. Selain perawatan tubuh hewan, maka juga dilakukan pembersihan lingkungan sekitar hewan. Lingkungan yang bersih akan menjadi salah satu penunjang tumbuh kembang hewan. Tempat yang bersih akan menjadikan hewan nyaman dan aman, serta dapat berkembang secara optimal. Poin terakhir adalah tahap pemasaran. Dilakukannya pemeliharaan dan kegiatan beternak, salah satunya adalah diambil manfaatnya, yaitu untuk menunjang ekonomi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara tradisional, yang kedua cara online. Sebelum pandemi seperti sekarang, peternak atau penjual hanya menerapkan cara tradisional, yaitu menawarkan dagangannya ke pasar, kemudian sesama penjual atau pembeli akan tergabung dalam satu tempat. Yang kedua adalah cara online. Cara online ini muncul setelah adanya pandemi, yaitu dengan cara penjual memposting hewan yang akan dijualnya melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian pembeli akan melakukan tawar-menawar secara online. Baru kemudian pembeli akan mengambil hewan ternak ke tempat penjual atau penjual yang akan mengantarkan langsung ke tempat pembeli, sehingga dengan demikian akan terjadi berkurangnya interaksi. Di Dusun Pagarsari Desa Pengung, teknik pemasaran dilakukan dengan dua cara. Meskipun di era pandemi seperti sekarang, cara tradisional masih dilakukan, namun sangat terbatas, dalam artian tidak seleluasa sebelum adanya pandemi. Berikut adalah gambar peternak yang memasarkan dagangannya ke pasar. Berikut adalah gambar teknik pemasaran dengan sistem online, yaitu yang pertama, penjual atau peternak memposting dagangannya melalui aplikasi WhatsApp di fitur status saya. Kemudian tahap selanjutnya, pembeli yang tertarik akan melakukan tawar-menawar melalui aplikasi WA. Apabila pembeli cocok dengan harga yang ditawarkan dan cocok dengan kualitas kambing yang dijual, maka akan terjadi kesepakatan. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah penjual mengantarkan langsung ke tempat pembeli. Selain itu, pembeli juga dapat mengambil langsung ke tempat penjual. Dengan demikian, maka interaksi hanya terjadi antara dua orang, yaitu penjual dan pembeli. Menurut salah satu penjual, di mana pandemi ini membuat semuanya sulit dan kebutuhan ekonomi tidak dapat terhindarkan, penjualan dengan teknik online ini menjadi solusi yang tepat, sehingga mereka masih dapat mencukupi kebutuhan ekonominya, meskipun penjualan hanya dapat dilakukan secara online, di mana hal ini tidak seleluasa penjualan dengan sistem tradisional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.